ditentukan dosen pembimbing sesuai dengan topiknya di situ. Ya. Jadi setelah tanggal 2 itu, baru nanti ada pengumuman pembagian dosen TA pada tanggal 4 Agustusnya, jadi di hari Jumatnya. Gitu. Ya. Ini diwajibkan untuk mengisi jika yang baru ngambil TA di semester ini atau yang belum melaksanakan seminar proposal sama sekali di semester kemarin. Ya. Jadi silakan isi form TA di sini. Kalau sampai tidak mengisi, ini nanti tidak akan kebagian dosen pembimbing TA-nya. Ya, jadi harap hati-hati. Jika tidak mengisi isi form TA di sini, maka nanti tidak akan kebagian dosen TA-nya itu. Ya. Nah, setelah ditentukan pembagian dosen TA, baru kalian bisa langsung bimbingan TA ke masing-masing dosen pembimbing utama dan pendamping. Ya. Dan untuk bimbingannya ini dimulai dari 7 Agustus sampai dengan akhir input nilai TA, itu 5 Januari 2024. Ya. Dan tentunya untuk bimbingan ini itu harus disertai dengan dokumentasi foto. Ya. Nah, nanti untuk kelengkapannya ya, dokumentasi foto itu nanti akan di-share melalui form bimbingan. Ya, jadi via link Google Form nanti akan saya share ke perwakilan mahasiswa masing-masing. Nah, setelah itu baru diadakan seminar proposal dan seminar hasil dan sidang komplit TA. Nah, di sini untuk tahap tugas akhir di sini akan dilakukan sebanyak kali ya. Yang pertama seminar proposal, yang kedua seminar hasil, yang ketiga sidang komplit TA. Nah, untuk seminar proposal di sini periodenya adalah dimulai dari awal kita masuk kuliah ya. Jadi 28 Agustus sampai dengan 8 Desember 2023 pada saat akhir perkuliahan berakhir seperti itu. Nah, untuk seminar proposal di sini itu pembahasannya dari bab 1 sampai dengan bab 3 saja ya. Dengan sudah mengambil TA di KRS. Nah, sifat seminar proposal di sini yaitu adalah terbuka. Ya, jadi harus ditonton dengan minimal 5 penonton dari satu angkatan di bawahnya. Ya, jadi misalkan saya angkatan 2020 nih mau seminar proposal, maka itu wajib ada minimal 5 penonton satu angkatan di bawahnya. Mau angkatan 2021 ataupun angkatan 2022 seperti itu. Yang penting ada satu angkatan di bawahnya itu minimal 5 penonton. Ya. Nah, setelah itu jika sudah melakukan seminar proposal dan sudah selesai draft TA-nya sampai bab 6, maka dilakukan seminar hasil dan sidang komplit TA. Periodenya juga sama, dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 5 Januari 2024. Ya. Ini kalau misalkan untuk di seminar hasil, itu bahwasanya adalah bab 1 sampai dengan bab 6. Nah, sifatnya ini adalah tertutup. Ya, jadi tidak boleh ada penonton dari mahasiswa. Jadi cukup hanya peserta seminar hasil dan sidang TA saja gitu. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah seminar hasil dan sidang komplit TA itu bisa dilaksanakan setelah semua nilai mata kuliah keluar. Ya. Jadi misalkan seperti ini, angkatan 2020 ya, sudah pastikan di angkatan tersebut pasti ada yang mengambil mata kuliah pilihan terwajib dan TA gitu. Nah, seminar hasilnya dan sidang ini bisa dilaksanakan setelah semua nilai mata kuliahnya keluar seperti itu. Jadi diharapkan di sini untuk pelaksananya adalah itu bisa dilaksanakan setelah semua nilai mata kuliah keluar. Kecuali jika ada angkatan 2019, 2018, dan 2017 yang hanya mengambil mata kuliah TA, itu bisa dilaksanakan pada periode tersebut. Ya. Jadi misalkan sudah seminar di tanggal 28 Agustus. Ya. Nah, ternyata mahasiswa tersebut hanya mengambil mata kuliah TA saja. Nah, apakah bisa dilaksanakan seminar hasil dan sidang komplit ini misalkan di bulan September? Itu bisa, gitu. Karena dia hanya mengambil mata kuliah TA. Dan ketentuannya adalah semua nilai mata kuliah itu sudah keluar semua di semester sebelumnya. Ya. Nah, setelah itu, untuk input nilai TA, batas akhirnya adalah
tanggal 5 Januari 2024 ya. Ini mungkin saya belum dapat info lagi ya dari akademik apakah ini bisa diperpanjang atau tidak seperti itu. Tapi sesuai dengan kalender akademik itu maksimal adalah 5 Januari 2024 ya. Nah, setelah kalian melaksanakan sampai tahap sidang dan revisi, baru kalian bisa untuk mendaftar yudisium ya. Yudisium itu untuk kelengkapan berkas pendaftaran wisuda ya, seperti misalkan berita acaranya, misalkan apalagi kalau tidak satu untuk surat bebas perpus, bebas UKT, dan itu dilaksanakan setiap awal bulan semester ganjil ya. Kalau info dari jurusan JTPI biasanya itu dibuka maksimal setiap tanggal 7 ya. Jadi kalian masih ada bisa kesempatan untuk mendaftarkan yudisium ya. Dan untuk pendaftaran yudisium ini dilakukan 1 bulan sebelum wisuda ya. Nah, sampai saat ini rencananya ada 3 ya wisudanya itu, wisuda yang ke-16, 17, dan 18 ya. Kalau wisuda yang ke-16 itu di 16 September ya. Kalau yang ke-17 itu di 4 November, dan yang 18 itu di 16 Maret 2024 ya. Jadi kalau misalkan kalian masih yang ada mengambil mata kuliah lain selain TA, itu kemungkinan bisa ngambil wisuda itu adalah di wisuda 18 tadi ya, karena nilai mata kuliahnya belum keluar seperti itu. Kecuali kalau misalkan kalian hanya mengambil mata kuliah TA saja, di sini masih bisa kalian kejar seperti itu ya. Oke, next Bu. Sebentar. Nah, di sini untuk ketentuan isi form TA tadi seperti saya bilang, untuk angkatan 2017 sampai 2019 yang belum melaksanakan seminar proposal pada semester sebelumnya. Jadi wajib mengisi sekali lagi, kecuali kalau yang sudah melaksanakan seminar proposal di semester lalu, itu tidak perlu mengisi. Ya. Dan yang kedua, untuk angkatan 2017 sampai 2020 yang baru mengambil mata kuliah TA pada semester ini. Jadi wajib mengisi form TA pada tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Jadi ada waktu selama 3 hari. Nah, jadi di sini ada list dosen pembimbing TA yang akan sebagai apa namanya sesuai dengan topik kalian, dan ada 4 kakak ya. Di sini ada RSKE, MI, Sisma, dan Polsi. Itu masing-masing bisa kalian nanti lihat ya pada saat nanti isi form TA tadi ya, disesuaikan dengan topik. Dan total yang bisa apa namanya ditugaskan untuk dosen pembimbing TA itu hanya sebanyak 14 dari 16 ya. Karena 2 yang lainnya itu Bu Intan dan Bu Dian itu sedang tugas belajar S3 gitu. Jadi bisa dilihat di sini total dosen pembimbing TA yang bisa apa namanya ditugaskan itu sebanyak 14 dosen gitu. Oke, next. Nah, untuk bimbingan TA ini di sini seperti ini ya. Jadi ada 2 pembimbing ya, jadi pembimbing utama dan pembimbing pendamping ya. Nanti pada saat di seminar proposal nanti akan diuji oleh 2 penguji ya. Penguji pertama itu dari internal kakak, penguji 2 dari eksternal kakak. Dan itu akan dilakukan dalam 3 tahap TA, seminar proposal, seminar hasil, dan sidang kompre. Nah, selanjutnya adalah akumulasi bimbingan ya. Untuk seminar proposal itu minimal adalah 1 kali dengan dosen 1, 1 kali dengan dosen 2 ya. Itu disertai dengan dokumentasi foto. Dan untuk bimbingan seminar hasil dan sidang komprehensif PA itu minimal adalah sebanyak 10 kali ya, dengan dosen 1 dan dosen 2. Itu sudah termasuk akumulasi dengan bimbingan sebelum seminar proposal. Jadi bisa kalian atur strateginya bagaimana caranya pada saat seminar proposal minimal 1 kali dengan dosen 1 dan 1 kali dengan dosen 2. Dan untuk yang seminar hasil dan sidangnya itu minimal adalah 10 kali ya, seperti itu. Oke, next Bu. Udah ya? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan kalau dari saya. Ya, apa ya? Oh ya, ada pertanyaan dari angkatan 2017, 2018, 2019 atau 2020, silakan.
Selamat siang, Pak. Oke, silakan dari siapa? Mira ya? Iya, Pak Mira Anissa Oke, dari T18. silakan. Tadi mau bertanya, Pak, tadi saya lihat di mata kuliah yang Ibu Elvi tampilkan itu TA 5 SKS. Oh iya, tadi ada kesalahan itu Pak, penulisan harusnya 4 SKS tadi. Oh ya, makasih Pak. Itu aja. Oke. Oke, silakan dari Olive. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Ya, Kan berarti angkatan 2020 bisa ambil TA di semester 7 ya Pak. Nah, bisa. semisal kasusnya tuh waktu diambil TA di semester 7 ternyata nggak selesai gitu Pak TA-nya. Jadi ambil kasarannya tuh dia baru proposal deh yang selesai, sidang proposal gitu. Dan nggak sempet untuk menyelesaikan seminar hasilnya itu di semester 7 gitu. Apakah tema yang tadinya udah di seminar proposal, apakah bisa lanjut di semester 8 atau bagaimana ya Pak? Oke. Kalau misalkan di semester 7 hanya seminar proposal saja, ya. Nah, itu bisa dilanjutkan di semester 8. Jadi di semester 8 itu hanya ambil mata kuliah TA saja. Jadi bisa melanjutkan yang dari seminar proposal di semester 7. Jadi pada saat di semester 8 hanya cukup seminar hasil dan sidang kongres saja. Gitu. Itu Olive, apa sudah jelas? Izin bertanya lagi Pak, Oke, kan berarti jatuhnya TA-nya kan jadi 1 tahun tuh Pak, 2 semester. Nah, ya. untuk apa namanya KRS ya, untuk ya KRS itu nanti TA-nya kita mengajukan untuk dihapus yang di semester 7-nya atau bagaimana Pak? Karena kan otomatis nilainya T ya Pak ya kalau misalnya Hmm, belum selesai gitu. Oke. Mungkin dari Bu Elvi gimana? Kalau ada dua itu. Oh, nanti akan dihapus juga yang T ya, gitu. Yang semester 7 pasti dihapus gitu. Intinya patokannya itu semester yang terakhir, ya. Oke, baik Pak. Mungkin satu lagi saya mau tanya, Oke. Mm-mm. eh, sebenarnya ada nggak sih batas maksimal dalam penyelesaian TA gitu? Misalnya kayak kita ambil judul nih satu nih, terus ternyata dalam 1 tahun nggak selesai, apakah bisa dilanjut di semester selanjutnya, yang otomatis jadi lanjut 3 semester untuk TA gitu, atau kita harus ngubah topik dan judul gitu Pak? Oke. Untuk penyelesaian TA ya, eh, untuk penyelesaian TA apakah harus 1 tahun atau masih harus 3 semester itu diserahkan ke masing-masing dosen pembimbing, ya. Jadi ada ketentuan dosen pembimbing, oh kamu harus selesai dalam 1 tahun. Kalau misalnya tidak selesai dalam 1 tahun, kamu berarti harus memilih dosen lain seperti itu. Nah itu diserahkan ke masing-masing dosen pembimbing, ya. Tapi tetap dari mahasiswa kita harapannya ya kita itu selesai ya sebelum 1 tahun itu, ya. Seperti itu, Olive. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan dari Andi. Ini Pak bertanya tentang sistemnya keluar nilai TA Pak. Misalnya kan kita itu sidangnya itu tanggal 1 misalnya Pak. Nah, keluarnya nilai TA itu kapan gitu Pak ya? Oke. Untuk di semester ini mungkin saya masih bisa ini ya, apa namanya, keluar nilai TA itu setelah revisi selesai dan sudah upload berita acara TA gitu, ya. Kalau untuk semester ini. Tapi kalau untuk semester depan, apa namanya, saya rencananya akan apa namanya di setiap hari Jumat gitu, Jumat pagi, gitu. Gitu, Andi, apakah sudah cukup jelas? Baik Pak. Maksudnya revisi itu setelah ACC dari penguji 1 dan 2 atau gimana Pak? Semuanya, Atau upload? semuanya, Oh, semua dosen, gitu. baik Pak. Oke, Terima kasih ya Pak. oke, sama-sama. Baik, dari Prasetya, silakan.
Apa izin bertanya sebelumnya? Kalau untuk misalkan dia ini udah ngambil TA nih Pak, dia lagi nyusun, tapi kan dia nambah di semester ini, tapi dia belum seminar gitu Pak. Itu untuk ngisi formnya bagaimana Pak? Karena takutnya ntar di pembimbingnya apakah ganti atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Gimana? Sorry. Tadi isi form atau gimana? Siswa yang sudah ngambil TA Pak, Mm-mm. tapi dia belum selesai dan masih belum ngambil seminar Pak. Oh, tetap isi dulu aja. Ya. Walaupun dia belum seminar juga. Karena nanti akan mau ditentukan ini sesuai dengan masing-masing dosen pembimbing. Ya. Berarti nanti untuk dosen pembimbingnya nggak ganti kan Pak? Soalnya dia udah ibaratnya tinggal ini Pak, tinggal tahapan dikit lagi gitu Pak mau seminar. Ya, itu tergantung dari dosen pembimbingnya. Kalau misalkan masih lanjut, tapi kalau misalkan tidak, berarti diganti. Ya, seperti itu. Satu lagi Pak, untuk ngisi formnya itu berarti ngajuinnya satu judul yang lagi kita kerjain aja Pak? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya Pak, Oke, silakan dari Evan. ini Pak untuk terkait format penyusunan laporan tugas akhir apakah ada tidak ya? Oh ya, untuk pengisian laporan tugas akhir nanti akan saya share ya sebelum perkuliahan dimulai. Mudah-mudahan sudah beres gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, dari Farhan silakan. Izin bertanya Pak, untuk formnya itu sendiri itu apakah cuman untuk memastikan aja itu bidangnya aja ya Pak, karena perlu ada topiknya atau Dari PJ. Oh, oke. Sesuai dengan bidangnya ya. Ini kamu ambil metode semester itu gimana? semester ini Pak? Oh, iya, jadi sesuai dengan metodenya aja nanti. Kan nanti di form itu kan ada apa namanya KRS sebelumnya ya atau pada saat semester ini. Nanti akan saya lihat di situ. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Nambahin. Ya, nambahin juga sebenarnya terkait pengisian form itu gitu ya, walaupun memang di Medlit itu kan sudah dibuat gitu ya, misalkan yang lab RSKE, SIMAN, POSI, dan seterusnya. Nah, cuma kan dari bidang peminatan atau keahlian dosennya itu kan, nanti mungkin sekalian di-share ya Pak ya, sama PPT ini, kita sudah bagi sebenarnya peminatan dosennya itu ke arah mana, dan nanti pembagiannya itu adalah di daerah ya kita sendiri gitu ya. Jadi itu untuk mengetahui dosennya kira-kira yang ini bisa misalkan sudah masuk Medlit POSI nih, Medlit POSI gitu kan. Tapi secara kebidangannya gitu ya, apakah di Bu Juniwati, apakah di saya, apakah di Pak Zaki atau di Pak Hersa gitu ya. Nah, itu jadi tujuan form itu adalah ya untuk ke individu dosennya lagi. Walaupun di Medlit sudah misalkan kalian memilih apa gitu ya, baru nanti mengisi form. Mungkin konfirmasi juga terkait deadline pengisian form itu sepertinya baru akan disebar ketika sudah memilih Medlit ya Pak ya. Betul ya. Mungkin Ya, tadi deadline itu, yang untuk itu. Deadline yang itu mungkin nanti kita inikan, kita undurkan dulu sampai dengan semua sudah pasti di Medlit mana gitu ya. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Bu Elvi atas tambahannya. Oke, silakan dari Saudara Akdan. Saya mendengar dari nantinya kalau kelompok ahlian itu akan digabung atau dilebur jurusan gitu. Sorry, suaranya kurang kedengeran tadi. Suaranya kurang kedengeran. Sekarang sudah cukup kedengeran? Sudah. Coba. Baik.
Saya Kayaknya mendengar backgroundnya ya, dari, sorry. Background suaranya ya. oh iya Pak, backgroundnya sedikit berisik. Nah, coba di dulu. Sekarang sudah terdengar Pak? Oke, coba. Baik, saya ingin bertanya perihal kelompok ilmuwan Pak, di mana saya mendengar dari teman-teman saya dari program studi lain Pak, bahwa kelompok ilmuwan di program studi itu nantinya akan dilebur ke jurusan atau bagaimana gitu Pak. Yang saya tanyakan adalah apakah benar adanya isu tersebut Pak, di mana ada peleburan kelompok keahlian gitu. Dan pertanyaan kedua saya, apabila dilebur, bagaimana dengan kelompok keahlian program studi kita Pak? Apakah akan dilebur seperti itu juga, atau apakah ini sudah fix begitu Pak kelompok keahlian di program studi kita Pak? Saya ingin menanyakan dua hal tersebut Pak. Terima kasih. Saya bantu jawab Oke. ya. Mungkin dari Pak Faisal ya, sorry. Iya, oke, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Ahdan. Ya, saya bantu jawab ya, Mas Ahdan. Ya, memang untuk kelompok ahlian memang dilebur, tapi untuk lab tidak. Jadi lab tidak dilebur. Basis kita adalah by lab gitu. Jadi bukan by KK. Mungkin selama ini penyebutannya KK, tapi sekarang penyebutannya by lab. Jadi nanti ya bagaimana ketika mahasiswa tugas akhir kita bisa lebih fokus gitu ya. Dia di labnya, di lab Sisman, POSI, atau nanti di RSKI ataupun di EMI seperti itu. Jadi kalau memang KK iya ada rencana ataupun sedang tahap peleburan seperti itu. Jadi hanya teknik industri saja. Tapi kalau lab itu tidak melebur seperti itu, Mas Ahdan. Jadi nanti masih sesuai. Kalau misalnya pengen TA-nya topik apa, pilihnya ya metode apa, ya nanti akan berhubungan dengan lab tersebut seperti itu. Terima kasih. Untuk memastikan berarti untuk kedepannya akan tetap sesuai kelompok keahlian yang kita ambil sekarang dengan kelompok keahlian nantinya Pak. Mas, bagaimana Mas? Coba minta diulangi. Berarti tetap sesuai ya Pak antara kelompok keahlian yang kita ambil sekarang dengan kelompok keahlian nantinya yang akan dilebur itu Pak. Oke, masih sesuai gitu. Jadi nanti bahasanya jangan nyebut kelompok keahlian lagi, tapi kita lab gitu ya. Kelompok keahlian memang jadi satu, melebur jadi teknik industri saja gitu ya. Kemudian labnya, jadi sekali lagi basisnya lab. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih metodologi penelitian POSI gitu ya, berarti nanti akan berhubungan dengan lab POSI seperti itu. Maka nanti untuk pengisian TA-nya itu di yang berhubungan dengan POSI ataupun lab POSI dosen-dosennya. Kemudian juga dalam bentuk dosennya siapa nanti ya ditentukan oleh Pak Hersa. Seperti itu, Mas. Baik Pak, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Tapi mungkin saya ingin meminta ini sedikit Pak, informasi apabila memang adanya peleburan seperti ini mungkin bisa diinformasikan Pak, karena saya mendengar informasi tersebut dari teman-teman saya dari program studi lain dan saya cukup kurang mengerti juga maksudnya apa, karena mungkin dari program studi sendiri saya tidak tahu gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Dari teman-teman. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan kembalikan ke Bu Elvi ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hersa, Pak Faisal tadi yang sudah kita ya saling membantu untuk tim kurikulum ini cukup banyak paparannya gitu ya. Semoga apa yang disampaikan lebih clear gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa kita, dan mungkin kalau misalnya teman-temannya ada yang belum datang ya bisa juga
disampaikan gitu ya, di-sharingkan apa-apa saja yang sudah didapatkan. Nah, saya tambahan lagi sebenarnya terkait MBKM satu poin gitu. Artinya gini, tadi karena ada yang bertanya tentang Permatasari ya, sebenarnya kalau misalkan Permatasari itu kan hanya paling satu SKS, satu sampai 2 mata kuliah, itu boleh saja dititipkan misalkan di semester 4, semester 5, boleh gitu ya. Tapi yang tadi saya banyak jelaskan itu sebenarnya lebih fokus ke program-program MBKM yang dia bisa sampai 20 SKS gitu ya, biasanya magang atau magang bersertifikat seperti itu. Jadi tetap terbuka dengan informasi gitu ya yang ada. Kalau misalkan ada yang 1-2 mata kuliah ya ambil saja, dan kalau SKS-nya bisa gitu ya mengcover, tetap diambil saja. Tadi seperti yang Farhan lakukan itu sudah oke gitu ya, sudah bagus. Dalam artian dia coba ngambil 1 mata kuliah di luar prodi, yaitu adalah gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih. Saya oper lagi ke Mbak Lulu. Saya persilakan, Mbak. Siap, terima kasih Bapak Ibu yang telah memaparkan dari tim kurikulum MBKM dan kerjasama. Jadi tadi udah kenal ya sama tim MBKM kurikulum dan kerjasama. Kalau ada apa-apa bisa lewat saya dulu, nanti bisa tanya, nanti bisa saya sampaikan ke beliau semua. Jika ada pertanyaan di luar hari ini ya, mungkin yang baru kepikiran setelah acara ini. Oke, terima kasih atas pemaparannya, dan juga terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup acara kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.